Em, Selamat datang rekan-rekan calon wisudawan untuk wisuda periode yang ke-89. Kesempatan siang hari ini saya selaku Ketua Panitia Wisuda periode 89 akan menyampaikan beberapa hal, terutama terkait dengan syarat pendaftaran ya, prosedur, kemudian agenda kegiatan dan alur yang lain. Di kesempatan siang hari ini saya juga dibantu oleh rekan-rekan koordinator kepanitiaan yang lain beserta dari Satker, yaitu dari BPC, kemudian dari DAK dan dari perpustakaan. Jadi rekan-rekan Satker tersebut nanti akan menyampaikan informasi detail terkait dengan syarat dan ketentuan yang harus teman-teman penuhi ya sebelum mengikuti wisuda periode yang ke-89. Oke, bisa di share screen barangkali untuk sebelumnya saya cek dulu suaranya. Ya, masuk, Pak. Masuk ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Baik. Total ada berapa ini? Ada 149 yang join di dalam Zoom ya. Kita mulai dari ketentuan wisuda ya. Oke. Saya berikan informasi umum terlebih dahulu kepada rekan-rekan calon wisudawan, kemudian dilanjutkan oleh satker berikutnya nanti ya dari teman-teman DAK ya. Ya, bisa di next, Pak. Oke. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan wisuda ya. Jadi pelaksanaan wisuda untuk periode yang ke-89 itu akan dilaksanakan di tanggal 27 Januari 2024 ya. Itu tempatnya di Grand Pacific Convention Hall, Jalan Magelang, KM 4,5 Yogyakarta. Nah, ini informasi terkait dengan syarat pendaftaran ya rekan-rekan ya. Jadi yang pertama nanti rekan-rekan harus sudah menyelesaikan kewajiban administrasi dengan bagian DAK, kemudian DPK dan UPT perpustakaan maksimal 27 Desember 2023. Kemudian dinyatakan lulus yudisium maksimal periode bulan Desember 2023. Bebas pustaka ya. Nanti detail informasinya akan disampaikan oleh rekan-rekan dari Resource Center. Terkait juga dengan pas foto terbaru berwarna juga akan disampaikan nanti oleh Satker dari DAK ya. Kemudian untuk biaya ya. Jadi untuk biaya wisuda itu di periode yang ke-89 ini Anda diminta membayar sebesar Rp1.900.000. Kemudian untuk pembayaran maksimal 27 Desember 2023. Berikutnya untuk prosedur pendaftaran reguler ya. Jadi untuk reguler juga nanti akan disampaikan detailnya oleh rekan-rekan dari BPC ya. Yang pertama itu harus mengisi akun karir terlebih dahulu di karir Amikom ACID maksimal 26 Desember 2023. Mengisi formulir pendaftaran wisuda ya. Ada di menu wisuda di Amikom ACID. Kemudian upload formulir pendaftarannya. Kemudian ada approval dari bagian terkait yaitu PT untuk bebas pustaka dan peminjaman,
UPT dan RC, kemudian keuangan dengan DPK, kemudian yang karir di BPC dan administrasi akademik dengan DAK. Nah, nanti setelah disetujui, statusnya akan bisa dilihat di dashboard pendaftaran wisuda. Berikut juga kami sampaikan agenda itu di skip Pak, yang bawah Pak. Agenda kegiatan ya. Ini masih yang lama ya, Pak. Ya, coba di stop share screen dulu. Ini kebetulan masih yang lama ya. Oke, sambil saya baca dulu ya, rekan-rekan ya. Jadi untuk agenda kegiatan yang akan kita laksanakan, yang pertama pendaftaran ya. Pendaftaran wisuda akan mulai dilakukan di hari Senin 11 Desember sampai dengan Kamis 28 Desember 2023. Kemudian nanti mahasiswa diminta untuk bergabung di grup untuk wisuda ya. Kemudian nanti ada seminar karir di 15 Januari, kemudian workshop psikotes 16 Januari, kemudian ada karir kelas 17 Januari, mini job fair ada 18 Januari, pembagian toga rencananya kita lakukan di Kamis 25 Januari, kemudian ada gladiresik di tanggal 26 Januari, dan terakhir prosesi wisuda di hari H di 27 Januari 2024 ya. Kemudian untuk alur pendaftaran nanti rekan-rekan yang jelas harus lulus yudisium terlebih dahulu ya, kemudian melakukan pendaftaran wisuda di mahasiswa Mikomasi ID. Apabila memenuhi persyaratan atau approval dari bagian terkait dengan bebas pustaka, peminjaman, keuangan, kemudian karir dan administrasi, nanti rekan-rekan sudah bisa mengambil atribut wisuda ya. Kalau misalkan sudah ambil, nanti bisa ikut gladi persik wisuda dan mengikuti acara prosesi wisuda di tanggal 27 Januari 2024. Begitu gambaran terkait dengan alur kegiatan. Nah, setelah ini saya minta untuk masing-masing satuan kerja. Yang pertama dimulai dari DAK terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan rincian persyaratan gitu ya. Nanti waktunya kurang lebih 15 menit barangkali ya, atau maksimal. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya. Setelah itu dari BPC sudah datar. Oke, nanti setelah itu dari BPC kemudian dilanjutkan dari RC atau Research Center. Oke, selanjutnya dari DAK kami persilakan, silakan dari DAK. Ya, sini. Dua. Gini. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas dari Direktorat Administrasi Akademik. Nah, untuk teman-teman semuanya, jadi untuk persiapan wisuda dari DAK itu, nantinya teman-teman akan mendapatkan 3 hal yang pasti teman-teman tunggu, yaitu ijazah, transkrip nilai, dan juga SKPI. Jadi untuk teman-teman itu ijazah, transkrip nilai, dan SKPI nanti akan kita cetak sesuai dasar yang ditentukan. Yaitu boleh next. Jadi untuk dasar yang pertama itu adalah ijazah SMA, SMK, atau mungkin teman-teman yang transfer itu menggunakan ijazah D3.
Jadi yang perlu digarisbawahi untuk ijazah SMA atau SMK-nya itu nanti nama itu nanti kita samakan dari ijazah SMA, SMK atau S1. D3, sorry. Jadi untuk nama itu kalau teman-teman ada kesalahan yang seharusnya contohnya Muhammad ditulis di ijazah SMA-nya itu itu nanti silahkan bisa diperbaiki di SMA-nya. Jadi nanti bisa melampirkan surat ralat ijazah. Kemudian yang kedua yaitu adalah tempat tanggal lahir. Jadi tempat tanggal lahir itu ditulis nama kabupaten atau kota. Jadi teman-teman kalau mungkin ada kesalahan nama atau kabupaten kota itu segera diperbaiki di ijazah SMA-nya. Nah, itu ada beberapa kasus mungkin dari dulu ada yang penamaan tempat tanggal lahir itu di RSUD atau gimana. Itu ada di JIH gitu kan. Nanti mohon diperbaiki. Jadi kemudian itu di bulan. Bulan itu ada yang November, Februari. Nah, itu nanti bisa diperbaiki sesuai dengan KBBI. Jadi untuk ijazah SMA, SMK itu nanti silahkan dicek kembali apakah ada kesalahan penulisan. Nanti jika ada kesalahan penulisan silahkan segera diurus ke SMA atau SMK-nya. Gitu. Next. Kemudian teman-teman semuanya akan mendapatkan transkrip nilai. Nah, di transkrip nilai tersebut ada judul skripsi teman-teman semuanya. Jadi judul skripsi ini kita cetak berdasarkan lembar validasi judul TA atau skripsi yang teman-teman validasi setelah keluar dari sidang pendedaran. Jadi saat keluar dari ruang sidang pendedaran itu nanti dulu itu diminta tanda tangan dari 3 dosen penguji. Nah, itu ada validasi judul. Nah, itu judul terakhir yang teman-teman akan terima nanti ditulis di transkrip nilai. Oke, next. Oke, jadi teman-teman semuanya, kemudian untuk ijazah itu kan nanti ada NIK nomor induk kependudukan. Nanti itu yang ditulis di ijazahnya. Jadi bukan kartu keluarga ya, tapi NIK-nya. Nanti NIK-nya ditulis di kartu di ijazahnya itu sesuai dengan kartu keluarga. Nah, jadi kalau untuk yang WNA atau warga negara asing nanti sesuai tertulis di nomor pasportnya. Begitu. Oke, next. Nah, kemudian nanti di ijazah juga terdapat foto kalian, foto teman-teman semuanya. Nah, ini perlu diperhatikan untuk foto itu yang teman-teman itu tidak diperkenankan untuk menggunakan kacamata. Jadi yang mungkin berkacamata seperti saya, nanti dicopot dulu sebelum foto. Nanti dicopot dulu sebelum foto, nanti difoto dengan kualitas tertinggi yang teman-teman miliki. Jadi jangan sampai nanti foto yang teman-teman kirimkan ke kami itu nanti pecah. Seperti Minecraft itu nanti jangan sampai pecah itu. Jadi pakai resolusi yang tinggi, yang bagus. Nah, nanti pokoknya dari mungkin usahakan nanti untuk foto itu di studio ya, pakai kamera profesional. Kemudian untuk jas dan dasi itu sudah tertera di sana, yang kita tampilkan itu menggunakan jas berwarna hitam dan dasi berwarna hitam. Tidak diperkenankan dengan warna lain. Apalagi kemarin ada yang menggunakan jas amikom. Nah, itu pakai jas hitam dan juga dasi yang warnanya hitam. Kemudian untuk rambut, dimohon untuk teman-teman semuanya yang mungkin rambutnya itu tidak natural, mungkin bisa dinaturalkan. Mungkin warnanya pirang atau dan sebagainya nanti bisa dihitamkan dulu kalau naturalnya hitam. Kalau naturalnya putih ya tidak apa-apa. Kemudian untuk
perempuan itu nanti menggunakan jilbab berwarna putih, jangan hitam. Nah, nanti kalau yang tidak memakai hijab nanti sesuai dengan foto yang di atas yang kita tampilkan. Oke, nanti dengan menggunakan background berwarna biru. Nanti background berwarna biru ini bebas ya, tapi usahakan tidak terlalu gelap dan tidak terlalu putih. Jadi warna biru yang memang itu warnanya biru, tidak biru dongker atau biru gelap atau bahkan sampai ke ungu. Oke, next. Nah, ijazah teman-teman terima itu akan seperti ini bentuknya. Jadi nomor ijazah nasional itu ada di pojok kanan atas yang nantinya teman-teman bisa cek di sivil saat teman-teman sudah dapat. Nah, ini ketika teman-teman sudah dapat ijazah, nanti bisa langsung dicek di sivil. Nanti pasti ketahuan untuk ijazahnya mana, asal sekolahnya mana, gitu, asal kuliahnya mana. Kemudian untuk teman-teman saat menerima ijazah ternyata ada kesalahan mungkin nomornya salah, NIK-nya salah dan sebagainya, kita berikan waktu 3 hari untuk ralat. 3 hari diberikan itu saat hari pertama, dimulai dari hari pertama saat diberikan. Jadi 3 hari itu dihitung dari hari pertama saat diberikan. Jadi ketika lebih dari itu nanti ijazah tidak akan bisa dicetak kembali, tapi hanya diberikan surat keterangan ralat. Jadi hanya surat pendamping keterangan ralat aja. Jadi tidak dicetakkan lagi. Jikapun kalau teman-teman 3 hari sebelum 3 hari itu sudah membuat laporan dan diserahkan ke kami, itu nanti kita bisa print out kan ulang. Jadi gitu. Next. Kemudian transkrip nilai. Nah, teman-teman, ini adalah contoh transkrip nilai yang nanti juga teman-teman dapatkan. Jadi untuk judul yang nanti di lembar ini depan belakang ya, nanti bukan dapat 2 tapi depan belakang seperti ini. Nah, di belakang itu ada judul yang saya jelaskan tadi, itu dari validasi TA dan skripsi yang sudah dikumpulkan. Kemudian IPK yang tertera sama dengan IPK yang tertera saat lulus yudisium. Jadi untuk yudisium itu adalah finalnya nilai ya memang itu yang ditampilkan di ijazah. Kemudian kalau setelah selesai mendapatkan transkrip nilai, itu kan satu amplop dengan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI itu akan satu amplop. Jadi nanti silahkan dicek sama untuk revisi atau mungkin ralatnya adalah kita beri waktu 3 hari untuk pencetakan ulang. Jadi kalau lebih dari 3 hari nanti hanya mendapatkan surat keterangan ralat saja. Begitu. Dan itu ada kalau teman-teman lihat itu ada C1A berapa itu? A4 B3 yaitu persejadas foto, itu bukan jumlah A atau B teman-teman ya, itu sesuai dengan keterangan. Jadi indeksnya seperti itu. A itu 4, indeksnya 4, B indeksnya 3 dan seterusnya. Jadi banyak yang komplain, oh B saya kok 1, D saya kok 1, padahal tidak ada. Nah, ini buat teman-teman, ini bukan jumlah ya, tapi indeks. Oke, next. Nah, kemudian juga SKPI. SKPI teman-teman dapat mendapatkan 5 lembar SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nanti juga sama di dalam amplop bersama dengan ijazah dan juga transkrip nilai. SKPI surat keterangan pendamping ijazah ini itu di lembar ketiganya itu teman-teman mengumpulkan seluruh sertifikat yang teman-teman dapat dari berkuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi selama teman-teman kuliah itu mendapatkan sertifikat apapun nanti bisa dilampirkan selama itu masih dalam lingkup teman-teman masih mahasiswa. Jadi seperti sertifikat seminar, MSIB, SIB, CISCO itu nanti bisa dilampirkan.
Nah, untuk sertifikat-sertifikat tersebut nanti bisa dicek di web DAK, nanti bisa dicek di sana untuk melampirkan sertifikat SKPI. Nanti untuk waktunya nanti bisa menyesuaikan, nanti bisa ditanyakan langsung ke DAK atau nanti bisa dicek langsung aja di web DAK, itu ada keterangan tanggal upload SKPI-nya setiap kapan. Nah, ini ada dijelaskan tanggal 6 sampai tanggal 16 setiap bulan yudisium berjalan. Oke, next. Oke, untuk ralat ijazah nanti seperti yang saya jelaskan tadi, untuk ralat ijazah ini nanti sesuai yang tadi. Kemudian jika ijazah sudah ada NINA atau nomor induk ijazah nasional, maka pengecekan bisa langsung ke sistem dikti sivil tadi. Jika memang haruskan ada stempel pengesahan, maka tetap dilayani melalui proses legalisir. Kemudian poin nomor 2, jika ijazah hanya ada nomor seri Amikom, maka legalisir langsung di Amikom. Poin nomor 3, legalisir tidak ada batasan minimal. Jadi teman-teman kalau sudah dapat ijazah nanti bisa langsung dilegalisir saat itu juga, tapi mungkin akan dibatasi 10 atau sampai 20 lembar. Terus kemudian nanti kalau teman-teman memerlukan untuk terjemah, jadi untuk diterjemahkan ke bahasa lain itu teman-teman bisa mencari penerjemah tersumpah, jadi di luar Amikom. Oke, next. Oke, mungkin cukup dari Direktorat Administrasi Akademik. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya nanti bisa dilanjutkan tanya jawab. Cek. Baik, untuk teman-teman yang sudah mendengarkan atau memperhatikan penjelasan dari rekan saya di samping, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait yang disampaikan tadi atau terkait ijazah, transkrip maupun SKPI, maupun mungkin ada yang mau bertanya terkait yudisium di bulan Desember ini, karena masih kan ya untuk wisuda besok ini, periode yang akan datang itu untuk teman-teman yang akan yudisium di bulan Desember itu masih berkesempatan untuk mengikuti wisuda periode berikutnya. Jadi silakan untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan terkait itu di seputar itu, silakan ditanyakan langsung. Bisa open mic ataupun chat ya. Oh, by chat ya. By chat. Ya, silakan. Assalamualaikum. Apakah saya bisa? Ya, waalaikumsalam. Silakan, Mbak. Oh iya, nama saya Haris. Saya orang tua dari As-Said Ismail. Oh iya, yang, Ibu, silakan. Ya, yang kebetulan insya Allah calon wisuda untuk Januari ini. Iya. Pertanyaan saya adalah, karena kebetulan anak saya sudah bekerja di luar Indonesia, jadi kemungkinan itu tidak bisa hadir secara fisik. Nah, ketentuan untuk mewakili saya sebagai orang tua mengambil ijazah itu mekanismenya seperti apa ya? Untuk mohon maaf ya, Ibu ini menanyakan untuk terkait pengambilan ijazah ya, Bu ya? Iya, pas kan ijazah atau transkrip nilai itu diberikan pada saat wisuda. Iya, tidak, Bu. Mohon maaf, Bu, saya jelaskan sebentar nggih. Untuk ijazah, transkrip dan SKPI itu akan diberikan kepada mahasiswa bukan pada saat prosesi wisuda, melainkan nanti dari Direktorat DAK akan mempublish informasi pengambilan ijazah kurang lebih 2-3 minggu setelah prosesi wisuda. Nanti bisa dicek secara berkala aja ya di web dak.amikom.ac.id. Nah, untuk pengambilan yang bukan oleh pemilik langsung ijazah tersebut itu bisa diwakilkan dengan membawa surat kuasa
yang ditandatangani di atas materai oleh pihak pertama atau pihak kedua. Kemudian ada di sampingnya tanda tangan pihak selanjutnya begitu, dan disertai dengan fotokopi kedua belah pihak seperti itu, Bu. Jadi walaupun bukan mahasiswa yang bersangkutan mengambil, itu masih bisa diwakilkan begitu. Gimana, Ibu? Terima kasih informasinya. Iya, baik, sama-sama. Sudah jelas nggih, Bu Inggih? Iya, cukup jelas. Iya. Oke. Baik, selanjutnya ya, yang mana? Yang terkait dengan DAK, yang prosedur wisuda pasca sarjana sama ya. Oke, jadi sudah jelas. Untuk prosedur wisuda program pasca sarjana itu sama dengan yang reguler di S1 maupun di D3. Untuk yudisium tanggungan perpustakaan nanti akan disampaikan langsung oleh direktorat terkait ya. Jadi untuk yang DAK terutama terkait dengan persyaratan, apakah ada yang ditanyakan kembali secara live? Saya mau bertanya. Oke. Satu terakhir ya untuk direktorat ini ya. Monggo silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Efrat, NIM 1812-0576. Saya mau bertanya. Saya kan udah yudisium Agustus. Nah, udah ngumpulin berkas juga, tapi saya nggak jadi wisuda periode 88. Nah, untuk periode ke-89 ini apakah saya perlu mengumpulkan berkas lagi? Untuk mohon maaf, Masnya itu sudah mengumpulkan sebelumnya ya? Ya. Oh ya, untuk periode ini tidak perlu mengumpulkan lagi, nanti ditunggu checklist aja. Seandainya ya, semisal nanti di prosesnya Masnya itu belum di checklist untuk bagian DAK, checklistnya itu bisa dikonfirmasi langsung ke DAK ya. Bisa lewat hotline Amikom ya, atau langsung ke pelayanan DAK untuk konfirmasinya begitu. Oke. Iya. Makasih. Iya. Jadi jangan ini ya Mas ya. Banyak teman-teman yang tidak jadi ikut wisuda karena terkait masalah administratif ya. Itu karena kurang gercep biasanya. Nah, nanti Masnya tinggal dicek aja secara berkala, kalau bisa tiap hari. Nanti kalau memang sudah mendekati atau pertengahan timeline dari proses pendaftaran wisuda, itu DAK belum centang, itu Masnya langsung aja ke pelayanan. Kalau bisa langsung pelayanan biar bisa di cross check lanjutan langsung gitu. Begitu. Baik, Pak. Oke, siap. Baik, untuk yang sesi dengan DAK saya kira dicukupkan saja. Nanti ketika ada pertanyaan, rekan-rekan bisa sekaligus melakukan chat gitu ya di kolom chat pertanyaan gitu ya, atau nanti bisa tanyakan langsung di grup ya, di grup wisuda. Terima kasih dari DAK. Baik, terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan Satker dari BPC. Monggo Pak Ali. Siap. Oke, bisa saya mulai nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman calon wisudawan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait persyaratan untuk checklist BPC, di mana checklist BPC ini juga biasanya agak tricky, walaupun sebenarnya prosesnya semua berbasis online gitu ya. Jadi nanti harapannya teman-teman untuk bisa melakukan proses pendaftaran untuk, atau lebih tepatnya proses untuk centang hijau itu adalah teman-teman harus terdaftar sebagai alumni di webkarir.amikom.ac.id. Maka dari itu nanti teman-teman silahkan, bagi yang sudah punya biasanya menggunakan akun Amikom itu biasanya ada yang sudah punya, maka bisa juga kalian melakukan proses login begitu ya.
Kemudian ada baiknya nanti untuk akun bisa teman-teman untuk mengganti emailnya, karena nanti akun student kan sudah akan di akan dinonaktifkan biasanya selama 1 tahun. Nah, maka dari itu agar akun atau web karir ini bisa kalian manfaatkan semaksimal mungkin, bahkan sampai kalian sudah menjadi profesional, itu silahkan bisa mengganti emailnya menjadi email yang non student atau mungkin Gmail dan lain sebagainya. Nah, nanti jika misalnya teman-teman itu terkendala, itu silahkan bisa kemudian menghubungi WhatsApp yang ada di web karir itu bisa nanti digunakan untuk jika bertanya tentang kesulitan di web karir begitu. Kemudian juga untuk di web karir ini nanti teman-teman akan diminta melakukan, selain melakukan pendaftaran akun alumni, nanti juga teman-teman diminta untuk mengisi smart tracer yang kita harapkan sebagai exit survey untuk mengetahui apakah teman-teman saat ini sedang dalam posisi bekerja. Seperti tadi alhamdulillah ada yang sudah bekerja di luar negeri, kemudian ada juga apakah sedang mencari kerja dan lain sebagainya. Silahkan nanti untuk diisi dengan selengkap-lengkapnya. Dan kemudian nanti ketika kalian sudah selesai mengisi smart tracer tersebut, teman-teman nanti harap berkonfirmasi di WA grup juga atau di WA official kami untuk memastikan agar bisa dicentang hijau seperti itu. Dan kemudian bagi teman-teman itu juga diwajibkan untuk mengikuti rangkaian karir dis, ya, rangkaian karir dis yang akan diadakan mulai dari seminar karir itu tanggal 15 Januari, kemudian workshop psikotes itu adalah tanggal tanggal 16 Januari, kemudian ultimate career class ini juga kegiatannya mungkin tidak banyak, tapi nanti kita akan usahakan itu nanti pada hari Rabu tanggal 17 Januari, kemudian mini job fair itu tanggal 18 Januari gitu ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan career days dan nanti akan ditutup dengan farewell party atau pelepasan. Walaupun pelepasan kali ini belum ditentukan tanggalnya, ya insya Allah sekitar tanggal 22 sampai tanggal 25 kisarannya itu. Yang itu juga sebagai rangkaian teman-teman untuk kegiatan career days gitu ya. Kemudian juga nanti di kegiatan tersebut atau bagi teman-teman juga nanti silahkan juga aktif di Telegram untuk informasi-informasi kegiatan dari BPC. Biasanya nanti untuk misalnya adalah untuk workshop psikotes, kemudian untuk ultimate career class itu biasanya nanti ada juga mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan di luar web karir. Jadi nanti mungkin teman-teman juga harus bisa mengikuti seperti itu. Untuk kegiatan seminar karir nanti sifatnya akan online ya, psikotes juga biasanya online, tapi untuk ultimate career class, mini job fair itu nanti kemungkinan adalah offline. Gitu. Itu teman-teman. Dan pelepasan offline biasanya. Seperti itu. Kemudian juga seperti yang tadi kalau memang ada teman-teman dari periode yang lalu kemudian ternyata sekarang mendaftar kembali, itu silahkan mengubah periode di periode wisudanya begitu, agar kita bisa memastikan bahwa teman-teman itu memang berada di periode yang benar. Seperti itu untuk di BPC. Mungkin adakah pertanyaan atau tambahan? Monggo silahkan.
Silakan rekan-rekan, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari tim BPC. Kami berikan kesempatan di kolom chat, barangkali ada yang terkait dengan BPC atau secara langsung juga boleh. Oh, tampaknya belum ada Pak Ali. Oke, Oke. alhamdulillah berarti kalau begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Sama-sama. Oke. Nggih, matur nuwun, saya Oke. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya dari Resource Center hadir di Zoom. Dari Resource Center ada? Share screen, share screen. Oke, baik. Sebentar, Pak. Kami share screen terlebih dahulu, ya. Oh ya, baik. Silakan. Apakah ada terlihat, Pak, PPT-nya? Sebentar. Kok ini HP? Belum, ya? Pakai HP ya? Iya, dari handphone. Karena masih di jalan, di bawah. Oke, kira-kira masih lama ndak Mbak sampai di lokasi? Ini sudah sampai JIH, Pak. Suaranya kurang jelas ini. Oke, baik. Atau di skip dulu ya, dipindah dulu dari ya, diganti dulu untuk teman dari si acara dulu gitu ya. Oke, baik. Oke, kami tunggu ya. Mohon maaf, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Baik. Nampaknya dari Suaranya nggak jelas. tim Research Center belum ready ya. Jadi kita tunggu sampai suaranya jelas, kemudian gambarnya juga jelas. Dilanjutkan dengan dari teman-teman acara ya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Bernard. Monggo Pak Bernard. Ya, engko dilanjut, Pak. Tes. Ini masuk suara saya masuk ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mulya. Teman-teman sebelumnya ini saya akan menyampaikan terkait dari kurang tengah Pak Dimas. Terima kasih Pak Dimas. Saya akan share screen dulu. Perlu jane. Aman, Pak. Ya. Tak pateni kabeh kok, Pak. Ya ini jadi aman. Enggak, udah aman. Oke, ini bisa tampil nggak ini? Kok nggak tampil? Oh, tampil. Oke, agak lama. Oke, mungkin teman-teman semuanya, jadi ketika nanti Anda semua sudah berhak untuk bisa mengikuti dari wisuda di Amikom, ini akan saya sedikit share, saya mewakili dari teman-teman acara gitu ya. Dan ini akan saya share terkait dari, mungkin teknisnya akan saya sampaikan ketika nanti kita ketemu di Gladi, jadi tidak semuanya, saya hanya sebatas global aja terkait teknis wisudanya. Ini akan saya bukan itu teman-teman, nanti ketika sudah bisa terdaftar untuk jadi calon wisudawan, nanti Anda akan dapat beberapa atribut wisuda, yaitu dari Anda dapat toga teman-teman semuanya, samir ya, name tag sama kartu alumni. Kalau kartu alumni mungkin ini biasanya kita akan menunggu konfirmasi dari teman-teman Jala ya, itu untuk apakah sudah jadi dulu. Biasanya menyusul, tapi Anda teman-teman semua akan berhak mendapatkan kartu alumni gitu ya, dengan berbagai fitur yang ada di sana gitu ya. Dan nanti toga, samir dan name tag ini akan kita berikan, itu nanti akan ada jadwal yang akan disampaikan oleh teman panitia, jadi jangan khawatir, nanti akan ada jadwal yang akan diberikan ke Anda semuanya terkait pengambilan toga, samir dan sebagainya, termasuk name tag ya. Name tag ini juga penting nanti untuk proses wisuda nanti. Dan ini perlu saya tunjukkan teman-teman semuanya, nanti Anda semua akan dapat name tag tergantung dari ini kode warnanya tergantung dari fakultas teman-teman semuanya gitu ya. Bisa Anda lihat di tampilan
PowerPoint di depan sini ya. Kalau Anda mungkin dari MTI Pasca Sarjana ya. Kalau lebih seperti ini ya. Yang jelas tiap fakultas punya warna sendiri gitu ya teman-teman semuanya. Anda nggak usah bingung, nggak usah panik terkait nomor-nomor yang di sini. Ini akan kita jelaskan satu persatu. Ini yang di atas agak angka nomor 1 ini sebenarnya bukan nomor proses, ini sudah kita ganti namanya nomor kursi. Di mana nomor kursi ini nanti teman-teman semuanya berpengaruh terhadap kursi mana yang akan Anda duduki nanti, gitu ya. Nah, ini nomor urut jalan. Ini juga nanti karena teman-teman nanti akan dibariskan, akan diprosesikan. Jadi teman-teman nanti ketika di tempat wisuda, Anda itu akan mendapatkan proses, yaitu proses jalan masuk ke gedung. Ini khusus untuk teman-teman yang cum laude ya. Kita minta untuk ada prosesi jalan dari, karena besok Anda teman-teman semuanya akan registrasi di lantai 2, nanti ada proses jalan ke lantai 1 untuk nanti iring-iringan masuk ke gedung, itu ada nomor urut jalannya. Nah, ini ada blok A, blok B, ini nanti tergantung dari teman-teman nanti dapat di blok mana. Nanti akan saya tunjukkan denahnya. Khusus blok C itu ada blok khusus teman-teman yang nanti cum laude. Ya, blok C1 sama blok C2. Tergantung jumlah kuota dari teman-teman cum laude-nya. Jumlahnya berapa nanti tergantung apakah kita bisa dibagi 2 blok atau hanya 1 blok aja. Terus blok A, blok B juga sama, nanti tergantung dari pembagian kita saat nanti proses wisuda gitu ya. Jadi teman-teman nanti yang paling penting fokus waktu proses itu nanti Anda fokus di nomor urut jalan. Kalau mau duduk pas gladi bersih nanti fokusnya di nomor kursi. Kalau di sini saya nomor prosesi ini masih belum kita ganti, jadi nomor kursi. Gitu ya. Baris ini adalah baris di mana posisi tempat duduk teman-teman. Misalkan baris 1, maka di baris pertama blok mana? Blok A. Maka di baris pertama blok A Anda berapa? Nomor 1. Maka Anda duduk di kursi nomor 1 di blok A baris pertama dan seterusnya. Seperti itu ya, dan ini tidak boleh tertukar-tukar. Maka nanti secara teknis besok pas gladi kita akan simulasi dengan teman semuanya. Jadi biar kita memastikan Anda tidak salah tempat gitu ya. Takutnya yang cum laude terus duduk di reguler malah dia nggak diprosesi cum laude kan nyosake ya. Gitu ya. Ini saya lanjut lagi. Nah, ini nanti kursi orang tua juga sama teman-teman. Untuk periode ini kita akan menggunakan stiker kursi. Jadi nanti orang tua akan duduk satu linear dengan wisudawan. Misalkan Anda duduk di paling depan ujung kanan, maka nanti orang tua Anda juga paling depan ujung kanan. Teknisnya seperti itu. Ini biar kami aja yang memikirkan ya. Ini nggak usah ini nggak usah Anda pahami, yang penting ini nanti yang memahami cukup panitia dan teman-teman dari tamu gitu ya. Oke, lanjut. Ini kemarin ada hari Sabtu dan Minggu, jadi kita ada tulisannya. Kadang kita tidak memberikan ini karena kita hanya 1 hari cukup insya Allah untuk wisuda periode ini. Selanjut lagi. Ini denah gedungnya, teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukkan ke Anda semuanya kita di mana. Ini kita kebetulan di Pasifik, denahnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini detailnya nanti akan saya bagi juga besok. Ini juga akan kita tempel di beberapa titik di gedung prosesinya. Jadi jangan khawatir teman-teman semuanya. Insya Allah nanti juga ketika Anda bingung, kita juga ada teman-teman dari panitia ataupun dari tamu untuk bisa mengarahkan Anda akan duduk di mana segala macam seperti itu. Ya, dan bentar ya. Ini untuk denah dari teman-teman duduk nanti. Kalau yang awal tadi ini termasuk ini Anda duduk di sini ya, di bagian tengah ini. Ya, di tengah seperti ini, dan kanan kiri di sini ini untuk orang tua jenengan teman-teman semuanya. Ini yang sebelah tengah adalah tempat untuk calon wisudawan, kanan kiri untuk orang tuanya. Kalau ada di blok B, misalkan blok B sebelah kanan, maka orang tua Anda juga ada di blok B sebelah kanan. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini saya lanjut lagi. Ini kalau detail dari denah untuk tempat duduk teman semuanya, ini sebenarnya fleksibel tergantung dari jumlah wisudawan yang ikut. Jadi jumlah di sini bukan jumlah yang valid. Ini kebetulan kita ambil sampel aja dari periode sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan cum laude nanti juga jumlahnya banyak, kita akan bagi 2 di blok C1, blok B2, C2 gitu ya. Terus jumlah teman-teman yang reguler kita bagi 2 juga di blok A, di blok B. Baik itu untuk teman-teman dari jenjang S2, S1 sama D3. Seperti itu. Saya lanjut lagi. Nah, teman-teman, ini tempat wisuda kita besok untuk periode ini ya.
Mungkin bagi Anda yang belum tahu ya, ini adalah Grand Pacific ya, Convention Hall ya. Ini di Jalan Magelang ya. Mulai sekarang Anda mulai searching di mana, jangan searching liquidnya terus ya. Oh, bangkit nggak ada, Pak. Ini ya, silakan nanti bisa Anda mulai jalan-jalan ke sana, cek lokasi gitu ya. PCB pantau cocok bayar ya. Ya, ini seperti ini gambarannya. Ini di Jalan Magelang, teman-teman. Jadi kalau jenengan dari arah JJM masih ke utara, masih ke selatan lagi, ini harus putar balik karena jalannya dikasih separator di tengah. Kecuali Anda bisa mencolot, melompat ngono, nganggo mobil off-road mencolot ngono boleh, nggak apa-apa. Paling dikroyok warga nanti ya. Seperti ini ya, teman-teman ya. Ini layout di dalamnya kurang lebih seperti ini ya, di dalam Pasifik ini sangat proper banget, banyak konser-konser dilakukan di sana kemarin gitu ya, banyak banget malah ya di sini. Nih, saya lanjut lagi. Di sampingnya ada kafe nih, enak ini teman-teman. Space ya, kafe space itu enak buat ngopi-ngopi. Lanjut ya, ini tampilan di dalamnya. Jadi teman-teman ya, besok kalau wisuda Anda akan menemukan kemegahan di sini ya. Ini layouting untuk peserta wisudawan cukup megah dengan screen kanan kiri sana. Lightingnya juga bagus, ini proper nih. Buat ya jelas LED full ini Mas, pokoknya Anda akan mendapatkan sensasi wisuda yang paling berkesan ya, luar biasa, mantap ya. Seperti ini ya, pokoknya SE ya Pak, Service Excellent ya Pak Nanang ya. Seperti ini tampilannya teman-teman semuanya. Terus lanjut lagi. Nah ini kalau semakin close up seperti ini nanti juga kalau Anda lihat ada nomor kursinya. Ini nanti nomor kursi harus sinkron. Jadi kalau Anda duduk, yang Anda pakai yang name tag tadi kalau beda dengan nomor kursi yang Anda duduki, saya berani jamin Anda salah tempat duduk gitu ya. Makanya besok pas gladi bersih pastikan Anda datang bagaimanapun caranya. Walaupun Anda baru galau habis putus dengan pacar, bodo amat, yang penting datang gladi bersih gitu ya Pak Nanang nggih. Nah, gladi bersih itu penting ya. Takutnya pas hari Sabtu haho ya kan karena nggak ikut gladi ya kan. Seperti itu ya. Karena gladi penting nanti juga berpengaruh terhadap prosesi teman-teman waktu jalan. Kalau Anda nggak ngerti proses jalannya, teknisnya seperti apa, takutnya nanti Anda jadi kayak orang hilang. Jadi pastikan hari Jumat itu datang gladi. Tanggalnya nanti sudah ada di ini ya, di panduan ada tanggal gladinya. Jadi pastikan jangan sampai, atau mungkin dari sekarang teman-teman mulai dicatat nih, dicatat kapan gladi, kapan pengambilan tugas dan seterusnya. Karena itu tanggal-tanggal penting dan nggak bisa diulang dan nggak ada rekamannya. Gladi itu nggak pernah kita rekam, sengaja ya. Lanjut lagi. Ini kursi wisudawan teman-teman ya. Anda bisa lihat ya, Anda ada banyak nomor di sana yang nanti akan disinkronkan dengan nomor name tag teman-teman semuanya ya, baik di blok A, blok B, blok C1, blok C2 dan seterusnya. Ini akan disinkronkan dengan nomor kursi yang ada di sana gitu ya. Oke lanjut, ini nanti registrasi orang tua gambarnya seperti ini. Jadi teman-teman ketika nanti Anda datang gitu ya, nanti orang tua datang terpisah, nanti teknisnya akan disampaikan pas gladi gitu ya. Ini Anda orang tua akan registrasi menggunakan aplikasi ya. Ada sistem di sana untuk mengatur registrasi, ini teknisnya akan dijelaskan nanti. Nah ini prosesi masuknya teman-teman seperti ini. Jadi nanti teman-teman akan bawa bareng untuk prosesi masuk, terus divisualkan jadi apik loh ya. Jadi lebih terlihat lebih megah itu. Sangar Pak. Dulu jenengannya Mas yang bawanya. Sekarang udah enggak ya. Sudah beda ya, udah beda orang. Ya ini seperti ini prosesinya. Jadi teman-teman nanti diminta masuk gitu ya, berbangga teman-teman yang kumlot nanti ya. Anda akan diminta untuk jalan bareng seperti ini dari lantai 2 terus divisualkan ya. Seperti ini. Lanjut lagi juga. Ini nanti juga ada, saya sebutkan aja nih yang melibatkan teman-teman semuanya. Nanti ada sambutan dari calon wisudawan atau wisudawati dan orang tua wali. Nanti ini akan teknisnya untuk rekrutmennya nanti akan dijelaskan juga nanti. Gambarnya seperti ini. Jadi ada wisudawan atau wisudawati yang akan melakukan proses sambutan. Ini bukan ibunya ya. Ini kebetulan bodoh-bodoh. Satunya itu orang tua wali ya. Lanjut lagi. Nah ini teman-teman, ini adalah saya tunjukkan prosesi untuk wisudawan terbaik Jingjan dan Prodi. Mungkin akan saya tunjukkan aja sekilas videonya, cuman nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Perlu Anda ketahui juga teman-teman ya, nanti untuk prosesi wisudawan terbaik jenjang S2, S1 dan D3, nanti yang terbaik jenjang akan diprosesi dengan orang tua mendampingi di belakangnya.
Ini yang terbaik jenjang. Kalau terbaik prodi itu tidak benar nggih Mbak Ari nggih. Yang terbaik prodi tanpa orang tua. Ya. Ya, oke. Yang hanya yang jenjang menggunakan orang tua. Seperti itu teman-teman. Ini contoh yang sebelah kiri ini terbaik jenjang, jadi orang tua mewakili. Sebelah kanan itu terbaik prodi. Jadi sendiri gitu ya. Mungkin saya tunjukkan sekilas videonya aja. Ada Bu Ari di sini. Ini soundnya masuk nggak Pak Ibnu? Oke. Piye? Piye back sorry. Oh iya, bentar. Saya malah lupa. Wah. Ini mentura suara nih Pak Ibnu. Oh belum keluar. Oke, cara ngeluarinnya apa ya Pak Ibnu? Oh Mbak Ari mungkin bisa bantu. Lip sync ngono. Didubbing Mbak, didubbing ya. Oke saya ulang, tak stop sih. Bentar. Iya. Iya. Wes. Pak Ketua Ijan. Dewan Syur. Mau tekan ndi, Cah? Oh, tekan ini. Oke, lanjut. Sorry teman-teman ya, banyak gangguan di sini. Oke, ya, itu tadi Pak Ibnu. Ini cara ngeplay-nya piye mo? Oke. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Acara berikut adalah prosesi wisuda dan pemberian penghargaan kepada wisudawan wisudawati terbaik jenjang. Prosesi ini akan dilaksanakan Contoh prosesi yang terbaik jenjang dulu ya. Yogyakarta didampingi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Wakil Rektor 2 Bidang Perencanaan Akademi jenjang program Magister. Kepada Direktur Program Pasca Sarjana, disilakan untuk menempati Teknik Informatika Pendidikan Jarak Jauh Program Magister. Ritawati Mkom dengan nomor induk mahasiswa 21.55.2141 dengan indeks prestasi kumulatif 3,93. Nah, ini kalau tidak salah teman-teman ini terbaik jenjang. Jadi terbaik jenjang itu jenjang S2 ya. Jenjangnya ada jenjang S2, jenjang S1 sama jenjang D3. Nah, ini kebetulan dia oh ini terbaik prodi ya, Mbak. Oh iya, oh terbaik jenjang ada orang tuanya. Seperti ini. Kalau terbaik jenjang akan ada perlakuan spesial khusus teman-teman semuanya. Nanti Anda akan dapat upeti bukan ya. Dapat orang tua akan dapat penghargaan juga dan akan ada dengan foto bareng senat seperti ini. Yang terbaik jenjang. Terbaik jenjang. Nah, yang terbaik jenjang S1 ya, kebetulan dari ilmu pemerintahan. 19.86.0126 dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Ya 4 ya terbaik jenjang tenan gue. Kepada saudari ya. Dan biasanya terbaik jenjang itu otomatis kumulat ya. Nah, ini terbaik jenjang dari S1 dari perencanaan wilayah dan kota akan diberikan dan ini didampingi oleh orang tua wali atau yang mewakili ya, seperti ini. Sama teman-teman semuanya. Terbaik jenjang program studi manajemen informatika. Terbaik jenjang dari D3 Kira Budi Dewantari AMDKOM dengan nomor induk mahasiswa 20.02.0557 dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Nah, ini pokoknya S2, S1 sama D3 akan ada terbaik dari jenjang gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang mungkin terbaik prodi, Anda akan diprosesi sendiri seperti ini. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini ketika prosesi ini kita praktekkan nanti di gladi, itu Anda harus diperlakukan dulu baru salaman, diberikan sesuatu dulu baru salaman. Teknisnya seperti apa kita sampaikan besok. Ya, jadi diberikan sesuatu dulu baru salaman, diinikan toganya dulu juga, apa jenis kuncirnya. Habis itu baru salaman gitu. Atau gitu. Oke. Ini saya next lagi. Aduh, malah saya next ya. Oke, saya next.
Ya untuk kumlot nanti ini nggak usah saya simulasikan, mungkin dikit ya Pak Mul ya. Yang kumlot, oke yang kumlot ya rasa weh. Nanti kumlot air mancur ini sama dengan reguler satu aja Pak. Seneng andel. Iya. Untung terus tak potong. Sekolah adit tuh banget soalnya. Oke ini ya, ini yang kumlot dikit aja teman-teman semua. Yang kumlot yang prosesinya berbeda yaitu menggunakan metode air mancur di mana nanti akan dibuat kanan kiri ya per blok, jadi blok A, blok B. Ini bisa bentar lagi anuku nanti. Seperti ini ya. Coba akan saya play sekilas aja untuk prosesi wisuda kumlot. Wisuda untuk wisudawan wisudawati kumlot program studi teknik informatika program magister. Wisudawan kumlot program studi teknik informatika program magister yang pertama, Risna Sari M.Com. Prosesi wisuda untuk wisudawan wisudawati kumlot Fakultas Ekonomi dan Sosial program studi Ilmu Komunikasi program sarjana. Wisudawan pertama, Anggito Dwi Sentano SIKOM. Jadi nanti saut-sautan kanan kiri teman-teman semuanya untuk wisudawan cum laude ya. Dan nanti akan diberikan langsung seperti ini tenisnya. Terus selanjutnya saya buat lagi. Nah ini untuk wisudawan yang reguler ya teman-teman, yang reguler nanti sama metodenya dengan wisuda cum laude yaitu menggunakan metode air mancur juga seperti ini. Jadi saya kira untuk nanti insya Allah teman-teman nggak usah khawatir, Anda akan ada uji cobanya di hari Jumat untuk gladinya, untuk proses seperti ini simulasinya. Jadi yang penting Anda sudah tahu gambar globalnya, gambarannya seperti ini gitu ya. Ini saya skip aja. Terus ini ada nanti juga ada namanya janji alumni yang akan melibatkan teman-teman semuanya. Ini juga ada rekrutmennya, detailnya akan saya sampaikan nanti untuk janji alumni. Di panduan juga ada. Ya, ada ya Pak Nana ya? Ada. Oke, seperti ini janji alumni yang nanti akan dibacakan oleh wisudawan atau wisudawati. Silakan, monggo nanti yang teman berminat untuk ini ya, silakan Anda bisa mengikuti alur pendaftarannya. Oh iya, ini loh, habis ini ada Pak. Oh, bentar. Ini nanti enggak usah saya sampaikan. Ini nanti disampaikan waktu hari H di Gladi. Ini skip aja. Rasa wae. Tapi yang jelas yang globalnya ini yang ini perlu saya sampaikan dikit terkait hal yang diperhatikan. Ini yang paling utama dulu, wajib tepat waktu gitu ya, sama name tag di bawah karena nanti untuk kita acuan Anda kita akan bariskan di mana. Dan pokoknya ikuti saran dan arahan dari panitia. Selebihnya detailnya kita akan sampaikan pas gladi hari Jumat. Pastikan dulu teman-teman sudah terdaftar untuk jadi calon wisudawan. Dan terakhir yang saya sampaikan, nanti silakan dibaca di apa namanya di buku panduan nanti untuk rekrutmen di janji alumni ya, sambutan calon wisudawan atau wisudawati sama sambutan orang tua. Yang jelas Anda juga akan mendapatkan keuntungan ketika teman-teman nanti mencoba mendaftar untuk membacakan janji alumni ya, sambutan calon wisudawan atau wisudawati atau mungkin nanti juga sambutan orang tua. Keuntungan adalah teman-teman akan nanti maju ke depan terus masuk visual, Anda akan lihat keren ya dan bersinar gitu ya. Ya kena lighting sekalian bareng banget ya. Yang juga yang paling penting Anda akan dapat satu undangan tambahan secara free teman-teman semua. Jadi kalau Anda datang nanti orang tua Bapak Ibu Anda datang terus Anda karena janji alumni Anda bisa ngajak pacar Anda masuk itu ya. Luar biasa. Jadi silakan ya teman-teman ya. Kalau nggak punya pacar ya pura-pura punya pacar orang. Ya wes berarti bahaya, nggak usah diteruskan. Mungkin saya kira itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya calon wisudawan dan wisudawati gitu ya. Selebihnya kita jumpa lagi besok pas gladi di hari Jumat tanggal berapa Pak lupa saya. 26 Januari. Terima kasih teman-teman, terima kasih juga Pak Mulya dan teman-teman semua rekan panitia. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh 3 perpus yo sono. Oh iya. Oh ya wes. Baik, sorry teman-teman ya. Nah nggak di briefing kok. Ya toh. Oke, selanjutnya ada penjelasan dari teman-teman Research Center ya melalui Zoom ya. Atau di sini. Oh ning kene. Oh di sini. Oh lah mau ning Zoom kok. Monggo silakan. Mbak, siapa silakan? Mbak siapa ya? Yo. Yo. Iki.
Si endi tuh? Iki. Oh ya, silakan Mbak, dibuka dulu. Dibuka dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang calon wisudawan dan wisudawati Universitas Amikom Yogyakarta periode 89. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari Amikom Resource Center atau Perpustakaan Amikom Yogyakarta. Di sini ada saya Nia dan ada teman saya Vivi. Nia. Ya. Nggak apa-apa ya, ini bridging. Oke, jadi untuk perpustakaan, untuk salah satu syarat pendaftaran wisuda itu ada bebas pustaka, teman-teman. Oke, bentar. Iya, oke, mau ditunggu ya. Tik tik tik. Oke, ya, untuk syarat bebas pustaka sendiri ada 3, teman-teman. Yang pertama ada tidak memiliki peminjaman buku. Oh, iya. Ya, untuk syarat bebas pustaka sendiri ada 3, yaitu yang pertama tidak memiliki peminjaman buku ataupun CD di perpustakaan. Yang kedua telah mengumpulkan skripsi atau tugas via daring dan teman-teman sudah mendapatkan surat ya, dan telah membeli buku sumbangan perpustakaan dan sudah mendapatkan surat juga. Nah, teman-teman jika masih memiliki tanggungan peminjaman buku ataupun CD, teman-teman bisa langsung mengembalikan langsung ke perpustakaan. Itu untuk perpustakaan sendiri buka dari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam setengah 5. Untuk ngecek teman-teman masih memiliki peminjaman buku atau tidak, teman-teman bisa langsung cek di Amikom One-nya atau di MHS-nya di bagian perpustakaan. Oke, yang kedua, untuk teman-teman calon wisudawan wisudawati tentunya harus telah mengumpulkan skripsi ataupun TA via daring. Bagi yang belum mengumpulkan, teman-teman bisa langsung submit pada link unggahmandiri.amikom.ac.id. Jangan salah ya teman-teman, unggahmandiri.amikom.ac.id. Nah, yang ketiga, teman-teman harus telah menyerahkan buku sumbangan perpustakaan. Aduh. Oh ya. Dari sananya. Oke. Ya, telah mengumpulkan skripsi tadi udah. Terus yang ketiga, teman-teman udah menyerahkan buku sumbangan perpustakaan. Caranya gimana? Nah, untuk prosedurnya, pembelian buku hanya dilakukan melalui pembelian online pada penerbit yang sudah kami tentukan. Lalu memilih judul buku yang akan dibeli sesuai dengan judul yang ditentukan. Teman-teman nanti tinggal buka aja di website unggahmandiri.amikom.ac.id, kemudian login. Jika teman-teman sudah submit skripsi melalui Unggah Mandiri, tentunya tinggal login saja ya. Tapi bagi yang belum memiliki akun, silahkan create account terlebih dahulu. Jika teman-teman nanti ada kendala ketika create account, silahkan untuk menghubungi hotline layanan perpustakaan via WhatsApp. Lalu yang selanjutnya, teman-teman setelah login Unggah Mandiri, nanti silahkan pilih pada menu buku sumbangan. Kemudian ikuti langkah-langkah selanjutnya di dashboard Unggah Mandirinya sampai dengan mendapatkan kode unik pembayaran. Nah, untuk teman-teman silahkan transfer sesuai nominal yang sudah tertera ya. Jangan dibulatkan atau dikurangin karena itu merupakan ada kode unik pembayarannya. Setelah itu di next aja, nanti teman-teman tinggal upload bukti transfernya di Unggah Mandiri, dan setelah kami cek apakah teman-teman sudah sesuai atau belum, nanti jika sudah, teman-teman akan kami kirim surat keterangan buku sumbangan dan dapat dicek melalui email Staden masing-masing. Jika teman-teman dalam mengumpulkan skripsi ataupun membeli buku sumbangan
ada kendala, tinggal hubungin hotline layanan perpustakaan aja di 088 94 kali 804 kali. Nah, untuk melihat panduan unggah mandiri, panduan buku sumbangan perpustakaan, teman-teman tinggal akses di unggahmandiri.amikom.ac.id/blog. Oke, nah ini tampilan unggah mandiri ya untuk buku sumbangan. Nanti teman-teman tinggal buka unggah mandirinya aja, terus klik menu buku sumbangan, lalu konfirmasi apakah teman-teman sudah mengikuti wisuda periode sebelumnya atau belum. Jika sudah membeli buku sumbangan wisuda sebelumnya, maka klik sudah, jika belum, klik belum. Jika teman-teman sudah pernah melakukan sumbangan buku wisuda pada periode sebelumnya, maka pilih periode ketika melakukan sumbangan buku. Misal teman-teman kemarin sudah membeli buku pada periode 88, maka ditulis periode 88 dan lainnya. Gitu. Jangan lupa untuk upload bukti pembelian buku sumbangannya ya, atau surat keterangan sumbangan wisuda. Nah, jika belum pernah membeli buku sumbangan pada periode sebelumnya, teman-teman langsung cek kuota ketersediaan buku sumbangan yang dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Lalu silahkan untuk pilih judul pada form sebelah kiri, sebelah kanan. Oh, ceknya sebelah kanan, pilihnya sebelah kiri, mohon maaf. Setelah itu validasi pembelian buku sumbangan yang akan dipilih, kemudian klik tombol check out. Nah, setelah check out nanti teman-teman akan diarahkan untuk mentransfer. Di situ udah ada keterangan jumlah yang harus ditransfer ke rekening mana juga sudah ya, dan wajib sesuai dengan nominal yang tertera. Jangan dibulatkan atau dikurangin karena itu merupakan kode unik ya. Nah, setelah teman-teman nanti sudah sesuai semua, teman-teman akan mendapatkan surat bukti penyerahan buku sumbangan yang akan dikirim paling lambat 2 kali 24 jam dan silahkan dicek melalui email studentnya. Nah, untuk informasi terkait buku sumbangan perpustakaan silahkan dapat diakses melalui amikom.my.id, itu nanti di panduan wisuda ya. Lalu di rc.amikom.ac.id atau di unggahmandiri.amikom.ac.id/blog. Seperti itu. Nah, biasanya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mahasiswa itu adalah jika belum mengumpulkan skripsi atau buku sumbangan wisuda, apakah bisa di-approve terlebih dahulu? Ya, jawabannya nggak bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman harus melengkapi 3 syarat bebas pustaka tadi, yaitu tidak memiliki tanggungan buku, telah mengumpulkan skripsi melalui unggah mandiri dan mendapatkan surat, lalu telah mengumpulkan buku sumbangan dan telah mendapatkan surat. Lalu ada pertanyaan lagi, biasanya tuh jika sudah pernah submit buku sumbangan wisuda periode lalu, apakah harus mengumpulkan buku lagi? Ya, jawabannya tidak perlu. Nanti teman-teman tinggal buka unggah mandiri, klik pada bagian buku menu sumbangan, lalu di situ tertera sudah melakukan sumbangan atau belum, tinggal dipilih belum dan sudah. Nanti di situ akan diarahkan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Oh iya. Ada ini langsung dijawab. Oh ya, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Untuk sumbangan buku dengan sumbangan alumni sebesar 200.000 yang dibayarkan saat yudisium, apakah berbeda? Nah, ini sepertinya kakaknya dari MTI ya. Nah, untuk yang syarat dibajakan tadi itu hanya untuk yang program diploma dan program sarjana. Untuk yang sumbangan buku untuk yang pasca sarjana itu nanti langsung menghubungi ke admisi MTI, begitu Kak. Lalu ada pertanyaan kedua, yaitu batas mengunggah skripsi atau TA. Nah, untuk batas mengunggah skripsi atau TA di perpustakaan itu nanti sesuai dengan pendaftaran wisuda. Tapi jangan mepet-mepet ya, karena nanti kan harus ada proses validasi terlebih dahulu. Nah, takutnya kalau misal mepet nanti nggak kekejar untuk wisuda periode 89 ini, Kak. Jadi sebenarnya apakah sudah bisa untuk membuat akun unggah mandiri? Sudah bisa Kak. Jadi ketika teman-teman sudah selesai sidang, sudah mendapatkan ACC revisi dan sudah mendapatkan pengesahan dari dekan, itu silakan langsung saja untuk mengupload skripsinya ke unggahmandiri.amikom
amikom.ac.id. Kemudian ketika teman-teman sudah selesai administrasi untuk pengumpulan skripsi, nanti teman-teman langsung bisa melakukan pembelian buku sumbangan perpustakaan. Begitu. TOEFL nanti diadakan. Berarti untuk MTI dari 3 syarat yang harus dipenuhi hanya syarat nomor 1 kah? Tidak memiliki tanggungan peminjaman buku. Iya, untuk yang MTI ya berarti tidak memiliki tanggungan buku di perpustakaan. Nama, gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Kak, saya upload naskah publikasi namun ditolak 2 kali, katanya harus tanda tangan basah dan di-scan 1 halaman full. Betul. Nah, terkait hal tersebut silahkan untuk konfirmasi melalui nomor hotline kami ya, Kak. Di 08894 kali 804 kali. Mungkin bisa di screenshot untuk screennya yang sekarang ditampilkan. Dalam penyerahan skripsi ke perpus apakah apakah ada pengecekan seperti typo daftar pustaka? Ya, pasti ada, Kak. Jadi nanti untuk skripsi yang dikumpulkan ke perpustakaan itu pastikan untuk itu sudah benar, sudah mendapatkan ACC dari seluruh dosen penguji dan pembimbing, kemudian juga harus sudah mendapat pengesahan dari dekan fakultas masing-masing. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Kak, apakah benar untuk non-reguler FIK tidak perlu upload naskah publikasi? Ya, betul ya teman-teman. Untuk Fakultas Ilmu Komputer, non-reguler, skripsinya yang non-reguler, itu tidak perlu upload naskah publikasi. Jadi pada kolom unggah mandiri, bagian naskah publikasi itu diabaikan saja. Mungkin ada pertanyaan lagi dari calon wisudawan? Mungkin bisa dilanjut di pertanyaan akhir nanti ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, sekian dari kami dari Resource Center. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari rekan-rekan dari Research Center. Terakhir dari si pendaftaran, Pak Aziz, bisa ke sini Pak. Sebagai ketua wisuda periode sebelumnya. Ke sini. Nat. Nyong tolong share kan. Operator. Oke, baik. Baik, silakan Pak Aziz. Oke ya, baik teman-teman, saya menambahkan sedikit aja ya terkait dengan pendaftaran. Ya tadi dari beberapa bagian ya, dari BPC, dari DAK, kemudian dari Resource Center, ada penjelasan terkait dengan pendaftaran, syarat pendaftaran wisuda ya, kaitannya dengan nanti ketika teman-teman mendaftar di dashboard di bagian wisuda ya. Minta tolong Mas Bernard, Pak Bernard di display biar nggak main-main. Ya teman-teman, nanti ketika akses di dashboard mahasiswa ya, lalu melakukan pendaftaran wisuda, ketika berhasil submit ya, di situ ada ngisi beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan ya, saya lupa sih isinya ya. Cuman itu dilengkapi kemudian hingga bisa di submit ya, tombol daftar. Nanti akan muncul display seperti ini kurang lebih ya. Nah, di sini kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan dari bagian-bagian tertentu ya, bagian-bagian terkait ya. Ada UPT, Research Center, DPK, BPC, sama DAK. Nah, ini semua harus sampai centang hijau nanti ya. Artinya kalau misal salah satu ini masih centang merah ya, silang gitu ya, silang merah gitu ya, ya berarti ada syarat yang belum terpenuhi sehingga pendaftaran dianggap belum tuntas ya, artinya tidak terdaftar sebagai peserta wisuda 89. Ya, selain kelima bagian, teman-teman juga wajib upload
foto wisuda ya, foto wisudawan ya, itu foto yudisium, foto yang kemarin digunakan yudisium, diupload di sini. Kalau nggak upload nanti gimana ya? Jadi nggak jadi wisuda, nggak, tetap bisa wisuda, tapi ya jadi jelek karena fotonya digunakan untuk display ya, display waktu visual di tadi waktu contoh kalau Mas dari Pak Benat tadi ya, ada display misal nama, NIM, terus itu ya ada fotonya. Nah nanti kalau nggak ada fotonya itu berarti blank gitu. Sama digunakan di buku wisuda juga, artinya di sini juga penting untuk foto. Lalu di ketentuan pendaftaran di situ juga perlu diperhatikan oleh teman-teman ya, artinya di situ jangan berasumsi ketika sekarang daftar terus langsung dapat approval dari bagian terkait ya. Di situ ada ketentuan maksimal dua hari kerja ya. Jadi dikasih kesempatan untuk tim-tim dari bagian terkait memproses, karena di situ juga butuh cross check data, kemudian melakukan approval. Itu kita kasih kesempatan maksimal 2 hari kerja. Artinya jika daftar sekarang kemudian kok 2 hari ke depan belum centang hijau, ya teman-teman silakan cross check ke bagian terkait. Ya seperti itu. Kemudian nanti kalau untuk pasca yang dari MTI ya, itu nanti kaitannya untuk admisi MTI, jadi nggak perlu ke resource center, nggak perlu ke bagian DPK gitu ya, langsung dari admisi pasca nanti untuk yang MTI. Ya ini kelima bagian ini kaitannya dengan yang S1 dan D3. Kemudian yang nggak kalah pentingnya lagi, nanti pendaftaran dibuka tanggal 11 ya, insya Allah tanggal 11 ya. Misal nanti pagi kok belum bisa nanti pagi daftar ya, bukan maksud tanggal 11 pagi nyoba daftar kok belum bisa ya, tunggu maghrib gitu ya, tunggu adzan maghrib ya baru kalau bisa. maghrib nggak bisa Pak. Tunggu isya. Ya, nanti kita usahakan agar bisa segera terbuka ya. Ya ini dicoba aja. Kalau nggak nanti kita infokan juga di grup wisuda. Kemudian di situ tertera pendaftaran sampai tanggal 28 Desember ya. Ya artinya jangan menunggu sampai di hari akhir baru melakukan pendaftaran. Karena di situ ada banyak syarat yang harus dipenuhi ya. Misalnya dari RC tadi ada cek buku, kemudian skripsi, naskah skripsi dan seterusnya ya. Lalu dari DPK juga perlu cek pembayaran, BPC juga perlu ngecek dari proses pengisian profil di kader.amikom.id, juga dari DAK juga perlu ngecek kelengkapan yudisiumnya. Artinya teman-teman kalau daftarnya mepet ya nanti pasti akan kemeruyuk di belakang dan menyebabkan bottleneck di belakang ya. Nah ini hal yang sebisa mungkin dihindari. Artinya kalau sekarang bisa daftar, langsung melengkapi syarat dan menunggu hasilnya dicek secara berkala di dashboardnya masing-masing. Oke, mungkin barangkali itu sih yang bisa saya sampaikan, Pak Mulia. Oke, terima kasih Pak Aziz. Dari rekan-rekan ada pertanyaan lagi di kolom chat? Kayaknya sudah tidak ada ya. Atau ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Kalau yang mau speak up silakan. Yang bertanya silakan aktifkan mic-nya. Iya. Tapi jangan kampanye ya. Atau dari kolom chat silakan. Kalau nggak ada, ada. Bapak mau. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ya silakan. Oke, saya dari S2 Pak. Yang tadi Bapak paparkan yang kelima ini untuk S1 sama D3 ya kalau nggak salah tadi ya. Iya betul. Bagian-bagian terkait itu kaitannya dengan S1 sama D3. Nanti yang di mahasiswa pasca semua dari admisi pasca yang memproses ini. Oke, dari ke admisi pasca ya, Iya betul. Ya, terima kasih Pak, hanya untuk memastikan saja. Siap, sama-sama. Oke, mungkin yang dari S3 belum ya. Baru kemarin. Ya, kita baca yang dari kolom chat ya. Waktu pendaftaran wisuda sudah dibuka, berarti sudah tak bisa mengirimkan yang unggah mandiri ya Kak? Hah? Oh enggak, masih bisa, kecuali kalau sudah tutup. Iya, kalau wisuda sudah tutup ya baru nggak bisa ya.
Iya, jadi kalau nanti wisudanya udah tutup, periode wisuda itu sampai tanggal 28 tadi ya. Kalau udah tutup maka unggah mandiri juga akan di close ya. Begitu ya dari Mbak Perpus. Dari Nat. Jangan ngomong. Yo. Yang tadi unggah mandiri berarti di close juga di tanggal 28 berarti. Iya, berarti kan close juga kan? Oke. Ah, iya. Ya. Lah ya. Ya, berarti sampai tanggal 28 Desember. Oke. Artinya tanggal 28 kalau tutup wisuda kan berarti unggah mandiri juga tutup loh. Enggak. Masih buka. Oh iya. Iya. Tetap buka tapi nggak bisa dapat approval dari RC. Begitu ya, sesuai tanggalnya. Lalu syarat kumlot, Pak. Syarat kumlot. Pertanyaan agak lain ini pertanyaan. Syarat kumlot. Maksimal masa studi kalau S1 ya, itu 4 tahun ya? Iya, betul. 4 tahun. Lalu IPK minimal 3,51. 351 minimal. Iya, seperti itu. Jadi kalau misal IPK-nya 4 kok 9 tahun kuliahnya enggak jadi kumlot ya. Iya, itu DO malah. Oke, next. Waktu pendaftaran sudah dibuka. Oh, tadi ya sudah jawab ya. Yang dimaksud token yudisium di form berita acara itu apa ya, Pak? Harus dijawab. Kosongin aja, Bang. Oke, Mas. Makasih udah jawabannya. Dibantu jawab. 4 tahun per bulan apa Pak untuk angkatan 9? Hah? Per yudisium, maksimal yudisiumnya ya. Jadi kalau 4 angkatan 19 berarti maksimal masih masuk Pak angkatan 19? Sudah enggak ya? Ya angkatan kepala 19 sudah enggak masuk kumlot. Iya, sayang sekali. Iya, intinya maksimal semester 8, Mas. Artinya sampai Agustus ya? Kalau terakhir Agustus berarti ya? Yudisium Agustus kan genapnya. Saya ketinggalan di informasi Nemtek, apakah dapat diulangi? Nggak bisa. Nanti bisa dicek di YouTube ya. Oke. Kalau ada nilai D2 apa bisa kumlot? Bisa nggak? Dari DAK. Ya, sesuai IPK-nya Mas. Asalkan IPK-nya tadi masuk dan itunya masuk. Nanti juga peserta kumlot juga akan kita umumkan ya, siapa yang kumlot, siapa yang enggak itu kita umumkan di grup biasanya ya. Jadi teman-teman yang belum join grup segera join, kemudian nikmati benefitnya. Saya yang mau benefit. Oke, next. Orang sih. Data visual lewat dashboard, iya betul lewat dashboard Mas. Kalau lewat jalan belakang susah Mas. Menu pengecekan saat ora emang butuh kampung kono lho. Malah. Ini lagi jalur belakang. Oke. Menu pengecekan saat sudah di mes itu sebelah mana Pak? Apakah di pendaftaran sudah? Iya. Jadi nanti teman-teman daftar dulu. Kalau baru kali pertama daftar sifatnya masih isian formulir ya. Jadi itu formulirnya dilengkapi dulu sampai bisa diklik daftar. Kadang ada yang nggak bisa daftar karena ada isian yang belum lengkap seperti itu. Nanti kalau sudah berhasil daftar akan muncul tadi list 5 bagian sama foto yang nongol tadi ya. Jadi fotonya dihapus dulu, kemudian cek secara berkala sudah centang hijau apa belum selama kalau 2 hari kerja ya. Ingat ya 2 hari kerja ya, artinya Sabtu Minggu jangan dihitung, lalu kalau tanggal merah juga jangan dihitung. Ya 2 hari kerja, maksimal 2 hari kerja. Kok masih merah? Ya silahkan teman-teman confirm ke bagian terkait. Oke, iya. Untuk teman-teman yang yudisium Desember ini juga agak khusus ya. Karena tanggal 20 nanti baru dinyatakan lulus yudisium. Iya, tanggal 20 ya, benar Mas ya.
Nanti silakan daftar di dashboard, tetapi Amikom ada libur agak panjang ini, tanggal 23, 24, 25, 26. Ya. 23 itu Sabtu, 24 Minggu. Ya. Kemudian Seninnya 25 itu ada libur Natal dan 26 adalah cuti bersama. 27 cuti sendiri-sendiri. Iya. Oke, jadi yang untuk Desember ini nanti sangat mepet ya. Artinya iya. Sangat mepet mendaftarnya dan agak lama proses approvalnya. Artinya kalau misal tanggal 20, 21 baru daftar ya agak bersabar nanti ya, tanggal 27 atau 28 nanti baru cek ya. Seperti itu. Ya ini kurang mengenakan memang itu yang Desember. Atau yang Desember kita tinggal aja ya, nggak usah. Ya, Oke, next. Sudah nggak ada pertanyaan kayaknya. Di scroll ke bawah sudah nggak ada, Mas? Itu. Oke. Bukan see your message itu. Bukan. Bukan. Oke, kayaknya sudah nggak ada pertanyaan. Kalau yang mau via mic silakan. Kalau nggak ada kita Itu ada pertanyaan closing. terakhir. Oh iya, ada lagi. Untuk buku pinjaman yang hilang, Pak, solusinya seperti apa? Oke, yang bukunya hilang bisa langsung datang ke perpustakaan atau Hubungi resource center ya? Atau datang atau harus datang? Oh, harus datang nanti langsung. nyari bukunya di resource center, bukan ketemu di sana ya. Nyari di Iya. Ternyata hilangnya di perpus, Mas. Hilang satu tembus 1.000, Pak. Ya. Ya nungguin siapa itu? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita close. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan jangan tanya ya. Berita acara. Oh, enggak ada. Berita acara upload di mana? Apa itu Yudisium? Yudisium apa wisuda? Kalau kayaknya itu berita acara Yudisium ya. Kalau yang wisuda sudah nggak ada upload lagi. Oh iya, Yudisium. Uploadnya di Yudisium sudah nggak pakai. Oh nggak pakai, sudah nggak pakai yang S1 ya. Kalau S2 kayak masih dipakai. Oke, dicek di web DAK gitu ya. Iya, kaitannya sama akademik nanti yang teman-teman S1 sama D3 ya, silakan langsung kontak ke DAK ya di hotline-nya. Hotel Amikom bisa ya. Oke. Ya, di bawah. Di bawah sini. Di bawah sini. Iya. Wah. Gimana Pak Ibnu? Ketik rek spasi? Oh enggak. Iya. Oke, gitu ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan karena waktu juga sudah sore, silakan Pak Mulia. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin di grup Telegram ya. Jadi kalau ada pertanyaan kembali rekan-rekan bisa ditanyakan langsung di grup wisuda ya. Jadi silakan yang belum join bisa langsung segera join ya. Jadi sekian rekan-rekan, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih rekan-rekan panitia, rekan-rekan satker yang lain atas kehadirannya. Ibu Irma juga terima kasih banyak Ibu Irma ya. Itu Ibu Irma itu. Ada pertanyaan Bu. Ada pertanyaan Bu Irma. Oke, terima kasih banyak semuanya tim Pak Dimas, Pak Ibnu dan seterusnya. Oke, sekali lagi silakan dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk gantian. Silakan bisa dipersiapkan sebaik mungkin persyaratan dan lain-lainnya gitu ya untuk bisa mengikuti wisuda yang periode 89. Selamat menyiapkan syaratannya dan kami tunggu untuk gladi bersihnya di Gedung Pasifik di tanggal 26 Januari 2024. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata-kata hari ini apa Pak Berat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.